Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Kali ini aku pengen cerita dan cerita ini berkaitan dengan kondisi saat ini, tentang FPI, tentang Habib Rizik gitu. Aku pengen cerita dari sudut pandang aku yang aku ketahui. Mudah-mudahan ini bisa kita saling sharing lah gitu. Tapi ini sepanjang yang aku ketahui gitu. Aku tahu tentang Habib Rizik itu sekitar 2012 lah. Gitu juga dengan FPI yang sebelumnya. Apakah aku masuk ke dalam organisasinya? Enggak, dan sama sekali enggak pernah masuk ke dalam strukturalnya. 2012 aku ya sekedar tahu. 2013 lalu pertama kali ketemu Habib Rizik itu 2014 ketika beliau datang ke Pekanbaru Riau. Beliau mengisi di Masjid Agung Provinsi Riau, Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau 2014. Pada hari itulah saya melihat secara langsung sosok beliau. Dan pada saat itu saya mendengarkan langsung acara mulai sekitar jam 9 kalau nggak salah sampai setengah jam 9-an. Selesai acara itu setengah 11. Awal-awal belum mengisi materi. Suaranya sangat berat sekali karena beliau baru tiba dari Jakarta, langsung sampai dia jemput lalu ke masjid, setelah itu mengisi pengajian nih. 2014 suara beliau pada saat itu serak dan berat. Kami kira beliau kondisi dalam kurang sehat. 15 menit pertama suara beliau terasa berat sekali, tapi makin apa namanya, makin ke depan, makin ke belakang, makin menuju akhir suara beliau, wah, disitulah saya melihat sosok beliau. Kenapa beliau itu karisma ya, terutama untuk pengikut-pengikutnya itu sangat kuat sekali begitu. Memang sangat kuat sekali. Orasi beliau itu memang sangat luar biasa sekali. Tutur kata beliau itu juga sangat bernas begitu. Itu 2014 pertama kali ketemu beliau. Akhirnya di 2014 selesai pengajian, saya ketika beliau lagi sedang dikawal oleh laskar-laskar FPI itu, biasa di saat pengajian biasanya ada pengawalan dari laskar FPI itu. Maka pada saat itu menjelang beliau keluar dari masjid, kami minta foto bersama. Kalau misalnya masih ada fotonya itu, saya tampilkan gitu di video ini. Mudah-mudahan ntar dicari deh gitu. Itu 2014 pertama kali ketemu. 2016 ya, 2016 kita tahu ada kejadian yang sangat akhirnya menggerakkan jutaan masyarakat muslim Indonesia ketika terjadi kasus penghinaan terhadap Al-Quran di tahun 2016. Kita tahu diawali pada saat itu, kita ingat ada aksi, kalau saya tidak salah aksi 310 ya. Iya, kalau saya tidak salah, kalau tidak salah itu pokoknya itu tanggal di bulan Oktober 2016. Pada saat itu aksinya di Jakarta. Saya nggak ikut pada saat itu, tapi pada saat aksi 411, dan itu kita tahu sekali aksi 411 itu salah satu aksi yang sangat besar sekali pada saat itu. 411 4 November 2016 yang menggerakkan banyak sekali masyarakat muslim Indonesia. Yang pada saat itu orang bilang, nah ini juga pengakuan karena aku termasuk orang yang pada saat itu berangkat tanggal 4 November. Orang bilang ini masanya diberangkatkan, ada yang membiayai, ada tokoh, ada aktor intelektual, ada pendukung dana. 2016 itu 4 November itu kami berangkat berlima. Ya, kami berangkat berlima dari Pekanbaru menuju Jakarta. 5 orang kami berangkat ini, semuanya ini tidak ada dana dari yang seperti itu. Jadi ketika itu kami dari kawan-kawan yang masih statusnya mahasiswa sebagian bekerja, akhirnya menyumbangkan uang-uangnya. Ada yang teman masih mahasiswa nyumbang 50.000, ada yang nyumbang 20.000, ada yang nyumbang 100.000. Ada kawan yang udah kerja, saya masih ingat sekali ketika itu dia udah kerja, udah kerja alhamdulillah pada saat itu. Dengan senang hatinya pada saat itu dia menyumbangkan kami pada saat itu. Pokoknya siapa aja yang mau berangkat, pada saat itu kami belum tahu siapa aja yang mau berangkat. Pokoknya kami bilang kita kumpulin dana, berapa yang terkumpul dananya,
nanti kita lihat berapa kira-kira orang yang bisa kita berangkatkan gitu. Akhirnya kawan ini nyumbang 1 juta. Nah setelah kami kumpul-kumpulkan lah pada saat itu, terkumpullah dana. Lupa berapa jumlahnya, yang jelas cukup untuk memberangkatkan kami berlima. Lima-limanya ini kami ikhwan cowok, berangkat untuk ke Jakarta. Akhirnya kami berangkat hari Kamis. Kami berangkat Kamis malam karena aksi hari Jumat. Berangkat Kamis malam dari Pekanbaru sampai di Jakarta itu malam. Jam berapa malamnya itu ya? Sudah tengah malam kami sampai di Jakarta. Akhirnya dari bandara kami pada saat itu cari taksi. Cari taksi langsung menuju Istiqlal karena pusatnya di Istiqlal. Naik taksi ke Istiqlal. Disitulah pada saat itu kami sampai di Istiqlal, turun, wah ternyata orang udah ramai sekali. Kami nggak tahu, nggak ngebayangin sebanyak apa orang. Tapi pada saat itu kami, masya Allah nih, pada bertanya kan, kita nanya dari mana, kita tanyain orang dari mana, kita sebut kami dari Pekanbaru gitu kan. Ada juga kami ketemu yang dari Pekanbaru, ini dari Pekanbaru, bapak ini ikut juga gitu sendiri, ini ada juga yang dari Pekanbaru. Masya Allah, kami pada saat itu berlima. Dari Simpang 11 itu, yang hari Jumatnya saya masih ingat subuh, masya Allah. Mungkin saya nggak tahu ya, dalam kondisi normal selain daripada Idul Fitri, Idul Adha, pernah nggak kira-kira subuh Istiqlal sebanyak itu? Saya rasa nggak pernah gitu. Sebelum-sebelumnya ya, sebelum 4/11 itu. Itu masya Allah luar biasa sekali itu pada saat itu. Saya pikir nggak ada Istiqlal sebanyak itu gitu. Sampai ke lantai atas semuanya penuh, sampai orang ke pelataran semuanya orang sholat di situ. Bahkan mungkin kalau dalam kondisi Idul Adha, Idul Fitri mungkin tidak sebanyak itu saya pikir. Lalu dimulai sholat subuh, lalu kami berzikir, terus lanjut sampai akhirnya pada saat subuh itu sudah mulai ada. Pada saat itu ada Ustadz Bakhtiar Nasir, lalu ada juga kalau nggak salah situ juga sudah mulai ada ustadz yang lain, sudah ramai sekali. Lalu kita menunggu sampai akhirnya siang itu, sampai akhirnya sholat Jumat. Jadi setelah itu nunggu-nunggu, wah itu makin ramai. Sampai akhirnya air yang ada di Istiqlal aja nggak sanggup menampung lagi orang, sampai kehabisan air pada saat itu. Saya masih waduh, airnya sampai habis gitu, saking banyaknya orang gitu. Orang-orang yang relawan sudah menyiapkan minuman, menyiapkan roti, menyiapkan makanan untuk dibagikan kepada orang-orang yang datang untuk aksi damai pada saat itu. Sampailah akhirnya saya setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat pada saat itu, Habib Rizik selesai sholat, lalu Habib Rizik memberikan komando pada situ. Ada Ustadz Bakhtiar Nasir, Habib Rizik memberikan komando. Lalu juga memberikan yel-yel yang akhirnya aksi bela Islam 4/11 itu. Memberikan komando, lalu diarahkan semuanya, kita diarahkan untuk jalan. Pada saat itu jalan itu ke Tugu Kuda ya, kalau nggak salah, saya nggak salah pada saat itu. Kita jalan dari sana terus sampai di situ. Jalan dari situ tuh kita sampai di situ, lanjut sampai akhirnya asar, terus kita lanjut sampai ke depan Istana Negara pada saat itu. Sampai di depan Istana Negara itu, udah di situ itu kita selesai sholat asar lah kira-kira. Kami sampai pada itu selesai sholat asar. Lalu aksi masih terus berlanjut sampai menjelang maghrib. Sudah mulai gelap. Sebagian sudah sebagian sudah ada yang pulang karena sebagian cuma sampai Tugu Kuda itu, lanjut ke sininya. Lalu sebagian sudah mulai pulang, tapi aksi sebagian besar masa itu masih ada di situ. Kita terus pada saat itu secara bergantian, ustadz, ulama, habaib pada saat itu memberikan orasinya. Sampai akhirnya maghrib pada saat itu kita masih bertahan, semuanya masih bertahan, terus bertahan. Sampailah kejadian 4/11 yang kita tahu itu. Kejadian 4/11 itu kita tahu. Jadi ini mobil komando, kami alhamdulillah pada saat itu dari mobil komando tidak jauh. Di sini mobil komando. Lalu di sebelah sini, di jalan di sebelah sini ini ada rombongan, ya sebenarnya rombongan mahasiswa seperti itu. Tetapi
diyakini pada saat itu ini adalah provokator yang masuk ke dalam. Nah, orang inilah yang berawal memulai pada saat itu dorong-dorongan dengan polisi. Mulai dorong-dorongan dengan polisi sampai akhirnya setelah maghrib itu, ba'da maghrib itu sampai akhirnya pada saat itu terjadilah pada saat itu bentrok. Bentrok awalnya kecil. Bentrok dengan mahasiswa ini, bentrok pukul-pukulan antara polisi. Nah, di sini mobil komando pada saat itu Habib Rizik sudah memegang komando. Beliau terus mengatakan kepada kita, jangan terprovokasi, jangan terprovokasi. Jadi masa tetap kepada satu komando pada saat itu. Bentrok udah jadi, pecah pada saat itu, baru kita masih bertahan. Lalu tiba-tiba pada saat itu terdengarlah suara tembakan. Ternyata tembakan gas air mata. Nah, dari tembakan gas air mata inilah mulai sebagai masa kocar kacir. Saya masih ingat di situ. Disitulah saya tahu betapa luar biasa komando dan karisma beliau menurut saya pribadi, karena saya langsung berada di situ. Ketika langsung terjadi gas tembakan air mata itu, kita belum siap, kondisi belum menutup semua, tembakannya langsung beruntun, bam 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 bam, dan langsung itu kan langsung ke kita, itu kan langsung ditembakkan ke kita, ngarah, duk, bang, pecah, sampai akhirnya pada saat itu orang mundur nih, udah kocar kacir. Pada saat itulah saya masih ingat sekali, langsung dari beliau, orang udah kocar kacir, pada saat itu langsung komando dari beliau, jangan ada yang mundur, jangan ada yang meninggalkan ulama-ulama kita, laskar semuanya jangan ada yang meninggalkan ulama kita. Beliau langsung pada saat itu berseru. Akhirnya yang awalnya kocar kacir mendengar lagi seruan beliau itu mulai kembali tersusun rata itu. Baru mulailah pada saat itu orang-orang yang udah kepedihan, kita juga udah pedih banget pada saat itu, mulai tutup hidung, tutup hidung kita, tutup mulut kita, lalu mata kita kasih odol, cuci matanya semua, saling berbagi, yang punya air bagi semuanya, berbagi, nggak ada ini, udah nggak tahu lagi siapa kawan. Kita yang berlima akhirnya terpisah nih. Saya berdua sama kawan saya, dua kawan saya udah nggak tahu pada saat itu di mana, satu kawan yang satu entah nggak tahu di mana. Kami berlima jadi 3 kelompok tiba-tiba terpisah gara-gara kondisi pada saat itu. Yang di sini yang dianggap provokator ini terus mukulin. Nah, pada saat itu terus ditembakin sampai diarahin langsung ke mobil komando. Saya masih ingat pada saat itu Syekh Ali Jaber pada saat itu tumbang gara-gara kena gas air mata. Ustaz Bakhtiar Nasir pada saat itu, Sadidatul Rasmin tumbang. Habib Rizik masih tetap berdiri di situ, ngasih komando. Dan yang masih saya ingat sekali, yang harus betul-betul kita jadi catatan pada saat itu, ketika orang mulai pada saat itu rusuh, terprovokasi dengan kondisi yang ada, Habib Rizik dengan jelas mengingatkan seperti itu. Laskar semuanya lindungi ulama, laskar tahan, lindungi polisi. Nah, pada saat itu orang udah laskarnya bikin benteng. Saya langsung laskarnya itu bikin benteng supaya orang nggak nyerang polisi. Jadi polisi yang di depan itu laskarnya bikin benteng supaya orang nggak nyerang ke situ. Jadi dan mereka nggak menyerang sama sekali, bikin benteng supaya orang nggak nyerang polisi. Di bagian sini mahasiswa masih terus terprovokasi, orang sana terus maju. Kan itu yang akhirnya menghancur, orang tuh hancur. Yang pagar betis yang sudah dibuat akhirnya dihancurkan semua, sampai akhirnya ada mobil yang dibakar. Tetapi pada saat itu kami yang ada di situ tahu betul karena jarak dekat, dan kami terus bertahan pada saat itu. Habib Rizik tidak henti-hentinya memberikan komando jangan meninggalkan ulama dan laskar untuk melindungi polisi supaya polisinya tidak diserang. Saya masih ingat sekali pada saat itu. Orang-orang pada saat jelas sudah beringas. Dan pada saat itu saya masih ingat sekali. Orang-orang semuanya pada saat itu nggak tahu. Saya termasuk yang pada saat itu. Apakah pada saat ini kita ini adalah masa sempat terpikir apakah masa ini orang akan merangsek masuk ke istana gitu. Karena kondisi sudah seperti itu. Pagar betis sudah hancur ini, polisi juga udah mulai mundur gitu. Pada saat itu polisi nggak henti-hentinya menghentikan tembakan. Saya masih ingat pada saat itu Kapolri masuk memberikan pengumuman supaya menghentikan tembakan. Naik Panglima TNI naik memberikan pengumuman supaya menghentikan. Apakah terhentikan? Enggak pada saat itu. Terus berlanjut kan tembakan-tembakan itu sampai terus. Tapi Habib Rizik terus menahan orang. Jangan serang. Tetap bertahan. Maka pada saat itu saya melihat laskar-laskar beliau itu sangat luar biasa sekali ketaatannya kepada Habib Rizik, dan tidak ada yang ikut-ikutan menyerang polisi, tapi memberikan pagar betis supaya polisinya juga nggak diserang pada saat itu. Maka kami udah kocar kacir, udah habis pada situ sampai bertahan. Saya masih ingat sampai jam
jam berapa pada saat itu, kami lebih dari jam 8, mungkin jam 9 lewat mungkin pada saat itu, sampai akhirnya beliau mengatakan kita mundur dulu, lalu pada saat itu mundur dulu, barulah kita mundur perlahan. Dan itu kami sholat di jalan. Kami pada saat itu sholat di jalan, cari air, wudhu, sholat berdua sama kawan. Kondisi pada saat itu udah kayak gitu tuh, sinyal susah menghubungi kawan yang tadi, yang udah kami tersisa 3 nih, susah sekali. Sampai akhirnya ketemu, lalu ternyata diarahin ke DPR. Kami masih ingat, ke DPR RI. Kami diarahkan ke Senayan, naik semua ke Senayan, sampai kami menunggu sampai subuh kami bertahan di Senayan, di depan Senayan itu. Kami menunggu perwakilan dari DPR RI pada saat itu sampai subuh. Sampai akhirnya ada yang anggota DPR RI yang mendatangi kita, lalu berdialog dengan orang-orang yang pimpinan yang ada, pimpinan aksi. Sampai akhirnya kita habis subuh itulah dibubarkan pada saat itu. Dibubarkan itu, kita tertidur di situ menunggu semua, bertahan. Di situ saya lihat, menurut saya di situ saya tahu sosok beliau yang kenapa orang juga orang-orang pengikut beliau itu sangat taat kepada beliau itu, karena apa yang beliau katakan ya itulah yang beliau jalankan. Apa yang beliau yakini beliau menjalankannya. Sampai aksi 212 juga saya ikut 212, aksi yang damai pada saat itu, yang waktu itu di Monas. Kami dapat sholat udah di luar Monas, jauh sekali dari Monas pada saat itu kami dapat. Bahkan ketika itu kami terlambat berangkat hari Jumat, kami nggak bisa via jalur ini, via pakai kendaraan umum. Kami kendaraan umum yang seperti taksi dan lain sebagainya, kami harus pakai KRL pada saat itu, dari keluar dari Cengkareng, naik KRL dari Tangerang tuh, terus berhenti itu di Juanda, jalan begitu lama. Sampai aja di sana kami udah hampir sholat Jumat pada saat itu, ikut sholat Jumat. Masya Allah, disitulah kami melihat semuanya yang jauh lebih luar biasa lagi jumlahnya. Tetapi setelah itu bubar dengan damai, bubar dengan baik begitu. Itu yang saya ketahui dengan beliau, yang wallahu alam. Mungkin saya juga bukan orang yang kenal secara pribadi, tetapi itulah kesan saya terhadap beliau dari pertemuan-pertemuan, melihat langsung bagaimana beliau. Itulah yang saya tangkap dari beliau. Fa'ala kulli hal, itulah yang saya tahu dari perjalanan selama ini gitu, dari apa yang beliau jalankan begitu. Begitu juga dengan FPI. Kita beberapa kali di Pekanbaru juga pernah kolaborasi dengan kawan-kawan FPI, terus juga saling bersinergi. Salah satunya ketika ke Talang Mama, memberikan bantuan, mengedukasi, mengajarkan anak-anak suku Talang Mama di pedalaman Riau bersama Ustaz Abdul Somad. Pada saat itu kawan-kawan dari FPI juga ikut berangkat. Nah, kita ikut di sana, kita sama-sama nyebrang sungai, datang ke sekolah. Itu saya bareng dengan kawan-kawan Laskar dari FPI pada saat itu. Maka itulah kesan saya yang saya tahu daripada kawan-kawan dari FPI ini. Saya juga ikut ke Palu menjadi relawan, kawan-kawan FPI juga turun di sana. Di sini juga setiap ada bencana-bencana, mereka nomor 1 selalu datang untuk memberikan bantuan tanpa pamrih, tanpa menunggu. Bahkan mereka berani langsung masuk ke jalur-jalur berbahaya untuk menyelamatkan. Itulah yang saya rasakan selama saya berinteraksi dengan mereka. Wallahu a'lam dengan yang lain, tetapi itulah kesan saya terhadap FPI, kesan saya terhadap Habib Rizik, dan apa yang saya ketahui tentang mereka. Dan di sini mereka juga sering mengadakan pengajian, jemaah-jemaah juga bukan sekedar orang FPI juga yang datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa berdialog, berdiskusi, mengenal lebih dekat, tidak hanya sekedar mengetahui dari media, tetapi kita coba mengenal lebih dekat, berdiskusi, mengetahui siapa sih orang di dalamnya, gimana sih mereka, apa yang mereka jalankan, sehingga kita tidak benci buta, dan cinta buta, tapi karena apa hasil interaksi kita. Mudah-mudahan kita bisa melihat, terutama karena kondisi kejadian daripada Laskar FPI yang meninggalkan orang itu, kita bisa melihat dengan mata hati kita, lalu nanti kita menilai dengan mata hati kita, dengan pikiran yang jernih, setelah kita melihat apa kondisi dan bagaimana hal-hal yang mereka jalani, apa yang mereka perjuangkan, apa argumentasi mereka. Setelah itu cobalah menilai, sehingga kita tidak benci buta, tetapi benar-benar dari hati kita dan menilai secara objektif. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah penilaian saya terhadap FPI dan terhadap Habib Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.